说到底，点他！炎魔宫星人，杀了夏广寒。这不可能！莫言。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Huan Chongxi atau The Charm of Soul Pets episode 13 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Pada episode yang lalu, Chumu berhasil membalaskan dendam keluarga Chu kepada keluarga Yang di kota Gangluo. Pembalasan dendam tersebut juga merenggut nyawa dari Yang Luosen dan juga Yang Luobin. Setelah berhasil membalaskan dendam, Chumu meminta keluarga Chu untuk berpindah ke wilayah selatan karena saat ini kota Gangluo sudah tidak aman lagi untuk mereka tinggali. Episode kali ini pun dimulai dengan Chumu yang mendapatkan surat dari Tuan Putri Bai Jinro melalui burung pengirim surat. Di dalam surat tersebut, Bai Jinro meminta Chumu untuk segera datang menemuinya di kediaman keluarga Jia. Meskipun pada saat ini Chumu ingin mengulur waktu agar keluarga Chu bisa sampai di wilayah selatan, tapi dia juga tidak bisa melalaikan perintah dari Tuan Putri Bai Jinro, dan pada akhirnya Bang MC memutuskan untuk pergi ke kediaman keluarga Jia. Sementara itu di sebuah tempat, Liu Binglan dan Chu Tiancheng memutuskan untuk bertemu satu sama lain. Liu Binglan berharap mendapatkan kejelasan perihal kemanakah perginya Chumu pada saat ini. Dengan penuh rasa bersalah, Tiancheng berkata kalau dia sudah mengirimkan surat kepada Liu Binglan, dan di dalam surat tersebut Tiancheng memberitahu kalau Chumu sudah mati 4 tahun yang lalu pada insiden pembantaian oleh keluarga Yang. Terkhusus Tiancheng juga menyebutkan Xia Guanghan sebagai orang yang sudah membunuh Chumu. By the way guys, sampai sekarang mereka berdua belum mengetahui kalau Chumu masih hidup ya. Mendengar semua perkataan Tiancheng sontak membuat Liu Binglan sangat marah. Tiancheng memberitahu kalau Xia Guanghan merupakan jenderal pasukan Istana Iblis yang sudah bekerja sama dengan keluarga Yang. Cepat atau lambat aku pasti akan membalaskan dendam kematian Chumu kepada Xia Guanghan, ucap Tiancheng dengan raut kemarahan. Tentu saja niatan dari Tiancheng langsung diremehkan oleh Liu Binglan. Semua itu bukan tanpa alasan karena pada saat ini Tiancheng sama sekali tidak punya kekuatan atau soul pets apapun untuk membunuh Xia Guanghan. Jadi Liu Binglan meminta Tiancheng untuk berhenti berandai-andai dan menjalani kehidupan normal seperti manusia pada umumnya. Liu Binglan juga langsung pergi meninggalkan Tiancheng dan berniat mencari di manakah keberadaan dari Xia Guanghan. 炎魔宫星人， 杀了夏广寒。 Sementara itu di tempat lain, Chumu sudah sampai di sebuah kota untuk menemui Tuan Putri Bai Jinro. Ketika hendak masuk ke dalam kereta Istana Iblis, Bang MC cukup kaget karena ternyata Bai Jinro datang sendirian untuk menjemputnya. Mereka berdua kemudian mengobrol di dalam kereta sembari membahas pembunuhan yang dilakukan oleh Chumu kepada Yang Luosen. Bai Jinro sendiri tampak tidak marah, tapi dia juga mewanti-wanti akan ada pertumpahan darah lain setelah kematian dari Yang Luosen. Chumu sendiri sadar kalau ucapan tersebut merupakan isyarat dari Tuan Putri kalau Xia Guanghan pasti akan mengambil tindakan atas pembunuhan yang dilakukan oleh Chumu. Di saat yang sama, Bai Jinro juga memberitahukan tujuan utama dia meminta Chumu untuk datang ke kota ini. Diketahui tidak lama lagi kompetisi antar benua akan segera dilaksanakan, di mana dalam kompetisi tersebut akan diikuti oleh faksi-faksi besar seperti Istana Iblis, Istana Jiwa, dan juga Aliansi Jiwa.
Cumu sebagai kandidat dari Istana Iblis harus berhadapan terlebih dahulu dengan tuan muda dari keluarga Jia untuk memastikan satu tempat di kompetisi benua. Bajinro sebagai tuan putri Istana Iblis tentu saja menginginkan praktisi terbaik bagi Istana Iblis untuk mengikuti kompetisi tersebut. 多方势力都会参与角逐，途中还会有其他护卫加入，必腥味传到过远的地方。 Singkat cerita, Cumu sudah akan melakukan perbaku hantaman melawan tuan muda keluarga Jia yang bernama Jia Feng. Patriark Jia sendiri tampak memuji kemampuan Cumu karena keberhasilan Bang MC menjadi tuan muda dari Pulau Iblis Penjara. Di satu sisi, Patriark Jia juga mengetahui kalau Cumu memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa menggunakan 2 atau 3 soul pad sekaligus. Jadi untuk pertarungan yang adil, maka Patriark Jia akan merubah aturan pertandingan di mana Cumu dan Jia Feng hanya boleh mengganti 2 soul pads di waktu yang berbeda. Tuan Putri Bajinro juga tidak keberatan dengan peraturan yang dibuat oleh Patriark Jia ini. Sementara itu, Jia Feng sendiri cukup percaya diri bisa mengalahkan Cumu dengan cepat. Tidak butuh soul patch kedua, bahkan soul patch pertamaku saja pasti akan bisa mengalahkanmu, ucap Jia Feng kepada Cumu. Sontak kesombongan ini membuat Patriark Jia meminta maaf kepada Bajinro atas kesombongan anaknya yang di luar Nurul. Tak berselang lama, Patriark Jia juga mengumumkan perbaku hantaman antara Cumu dan Jia Feng resmi dimulai. Cumu dengan rubah cahaya bulan ekor 6, sementara Jia Feng dengan bangau petir sudah siap memperebutkan satu posisi untuk mewakili Istana Iblis. Kemunculan bangau petir sontak membuat semua orang kaget. Mereka ternyata mengetahui kalau bangau petir merupakan soul patch andalan kedua dari Jia Feng selama ini. Jia Feng yang menunggangi bangau petir memanfaatkan keunggulan udaranya untuk melakukan serangan kepada Cumu dan Moye dari atas langit. Sambaran-sambaran petir juga mulai diluncurkan kepada Cumu dan membuat Jia Feng yakin kalau Cumu tidak akan bertahan lama dari serangan kali ini. Ketika Jia Feng sudah percaya diri kalau dia akan memberikan serangan terakhir menggunakan bulu duri bangau petir, tiba-tiba saja Moye membuat kejutan dengan menggunakan langkah api amarah untuk menyerang bangau petir yang terbang di udara. 这高度，看你怎么躲！说到底， 岩踏， 什么？可恶！ 您麾下这位实力的确不错。 Keberhasilan Cumu menyerang bangau petir langsung mendapatkan pujian dari Patriark Jia. Dia tidak menyangka kalau tuan muda Istana Iblis di bawah Bajinro sangat berbakat seperti ini. Di satu sisi, Bajinro sendiri cukup heran karena perkembangan Cumu dan Moye sangatlah pesat. Terakhir kali mereka bertemu, Cumu belumlah sekuat sekarang. Sementara itu, Jia Feng berhasil selamat dari serangan Moye karena menggunakan armor pelindung level 6. Tentu saja raut kemarahan langsung terpancar dari wajah Jia Feng karena Cumu berhasil membuatnya malu di hadapan Tuan Putri Bajinro. Untuk itulah Jia Feng pada saat ini akan menggunakan soul patch terkuat miliknya, yaitu singa es yang sudah berada mendekati soul patch level raja. Mengetahui soul patch singa es sudah hampir berada di level raja membuat Cumu meminta Moye untuk berhati-hati. Mereka harus memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk mengalahkan singa es tersebut. Pada momen pertarungan antara Moye melawan singa es terbilang cukup sengit. Situasi seperti ini sangat disukai oleh penonton karena kedua soul patch bertarung seimbang meskipun mereka berada di level yang berbeda. Di satu sisi ini bukanlah hal yang menyenangkan bagi Jia Feng karena seharusnya singa es bisa memenangkan pertandingan dengan mudah. Untuk itulah Jia Feng langsung mengeluarkan kekuatan badai es guna mengakhiri perlawanan Cumu dan Moye pada saat ini. Masih cukup beruntung ketika badai es digunakan, Moye dengan sigap berhasil menggunakan api amarah untuk melindungi Cumu.
Dia juga langsung berniat menggunakan api amarah untuk melakukan serangan balik, tapi sayangnya serangan balik tersebut gagal dan malah membuat Moye terkena serangan hingga membuatnya jatuh ke dalam sungai. Jatuhnya Moye ke dalam sungai membuat Jia Feng percaya diri kalau dia sudah memenangkan perbaku hantaman. Dia juga meminta King Chumu untuk menyerah sekarang juga. Sementara itu, Patriark Jia kembali memberikan pujian kepada Chumu karena keberhasilannya menekan singa es hingga ke tahap ini. Jika Chumu punya Soul Patch lebih baik, pasti dia akan memenangkan pertandingan, ucap Patriark Jia kepada Tuan Putri Bai Jinro. Di tempatku berada, setiap kemenangan ditandai dengan pembunuhan. Tentu saja ada perbedaan yang cukup besar dengan duel seperti ini, ucap Chumu yang seolah-olah memberikan peringatan kepada Jia Feng. Jangan banyak bacot, cepat panggil Soul Patch keduamu untuk melanjutkan pertandingan, ucap Jia Feng membalas Bang MC. Chumu kemudian mengungkapkan kalau dia tidak perlu memanggil Soul Patch kedua karena Moye masih bisa bertahan meskipun saat ini dia sudah jatuh ke dalam sungai. Yap, benar saja, Moye langsung keluar dari dalam sungai dan terlihat masih baik-baik saja serta siap untuk kembali melakukan perbaku hantaman. Pada momen ini diperlihatkan Moye harus mengorbankan 6 ekor miliknya karena terkena serangan kuat elemen pembekuan dari singa es milik Jia Feng. Tentu saja kondisi rubah cahaya bulan tanpa ekor adalah sebuah penghinaan besar bagi ras rubah. Untuk itulah Chumu berusaha membuat Moye tenang karena dia masih bisa menggunakan Soul Patch kedua untuk mengalahkan Jia Feng. Tapi api amarah membakar Moye karena dia menolak menyerah begitu saja. Kemarahan Moye ini juga membuatnya langsung bermutasi menjadi rubah cahaya bulan ekor 9 atau kita kenal dengan sebutan QB.是时候用那一招了，冰渡空间。这不可能！ Moye, Keberhasilan mutasi ras dari Moye tentu saja membuat semua orang kaget termasuk Jia Feng. Dia tidak menyangka di tengah-tengah perbaku hantaman seperti ini Soul Patch dari Chumu mampu untuk berevolusi. Di saat yang sama Chumu meminta Moye untuk membalas dendam karena Jia Feng sudah merusak martabat dari rubah cahaya bulan. Dengan beberapa gerakan serangan, Moye secara overpower berhasil membunuh singa es yang hampir mendekati level raja. Kematian singa es sontak membuat Jia Feng sangat terpukul. Dia tidak menyangka Soul Patch terkuatnya harus tewas di tangan orang yang sedari awal dia remehkan. Di saat itu pula Moye berjalan menuju Jia Feng untuk melakukan serangan terakhir guna membuat Chumu memenangkan pertandingan. Tapi belum sempat cakarnya mengenai dada dari Jia Feng, tiba-tiba saja Patriark Jia meminta pertandingan dihentikan dan mengakui kalau Chumu adalah pemenang dalam pertandingan kali ini. Semua ini dilakukan oleh Patriark Jia semata-mata karena dia ingin melindungi anaknya dari kematian. Meskipun sudah resmi menjadi pemenang, Chumu tetap waspada karena pada hari ini banyak sekali orang yang menyaksikan secara langsung kalau Moye sudah berevolusi. Sementara itu seorang pengawal dari Bai Jinro yang bernama Helang segera melaporkan kejadian ini kepada Xia Guanghan. Singkat cerita, Helang sudah tiba di tempat Xia Guanghan untuk melaporkan pembunuhan yang dilakukan oleh Chumu kepada Yang Luosen.
Xia Guanghan sendiri tidak terlalu marah meskipun dia kecewa karena Helang tidak bisa menghentikan pembunuhan tersebut. Tapi Xia Guanghan benar-benar dibuat murka ketika mengetahui Chu Mu berhasil mengalahkan tuan muda Jia Feng sekaligus berhasil membuat rubah cahaya bulannya berevolusi menjadi ekor 9. 手下无能， 不及时下达追杀令， 化成了缅焰之九尾炎虎，所以你说什么？ Kemurkaan dari Xia Guanghan ini juga sekaligus menutup episode 13 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.